Hi, hi there. Yeah, how are you today? I hope that you are fine. Okay, with me again here with John Edi Sutrisno. Ya, in my YouTube channel. Oke, kali ini nih Pak Edi-nya itu lagi di rumah saja karena kebetulan kemarin kita sedang kena kecelakaan gitu ya. Ya, kita habis jatuh dari motor kebetulan malam hari terus tabrakan sama pengendara lain tapi tidak menyalakan lampunya. Jadi buat kalian itu harus hati-hati ya ketika berkendara. Harus tetap waspada, jangan ngebut-ngebut ya karena bisa kejadian seperti saya. Jangan sampai. Oke. Untuk materi kita hari ini, kita akan belajar tentang apa ya? Yaitu speaking. Ya, speaking bagi kalian yang pemula, terutama karena kita itu bukan natif, bukan orang natif. Bahasa Inggris itu bukan bahasa kita sebenarnya. Itu yang bikin jadi masalah ketika kita itu mau latihan berbicara karena lawannya bingung, kita nggak ada komunitasnya seperti itu kadang-kadang. Tapi sebenarnya itu gampang saja ketika kita mau latihan berbicara bahasa Inggris terutama ya. Caranya bagaimana, Pak? Oke, saya akan beri 5 tips. Oh no. Iya, 5 tips. Oke, kita mulai ya. Oke. Tips yang pertama, yang harus kamu ketahui bahwa ketika kita mau berbicara bahasa Inggris, when we are try to speak up in English, the first thing that you should do is mendengarkan. Mendengarkan apa, Pak? Mendengarkan berbicara atau orang yang berbicara. Oke, mereka biasanya contoh saja, contoh ininya. Saya mau belajar bahasa Sunda. Contohnya saya mau belajar bahasa Sunda. Hal yang pertama saya lakukan itu bukan baca, bukan, tapi saya mendengarkan orang Sunda berbicara bahasa Sunda. Lama kelamaan dari situ saya akan mengetahui, oh, ternyata dia lagi ngomong kayak gini. Walaupun mungkin kita tidak tahu sebenarnya, tapi dari bahasa tubuhnya seperti itu atau dari gerak-geriknya kita jadi tahu bahwa oh iya, orang itu ternyata lagi mau makan. Seperti itu misalnya. Oke, di bahasa Inggris semua bahasa itu sebenarnya sama ketika digunakan karena bahasa itu pada intinya adalah lu ada motor lewat itu. Wah. Nggak apa-apa nih. Ya karena di rumah situasinya kompleks gitu jadi ya banyak orang yang pergi ke sana ke sini. Oke, that's gonna be alright. Oke, ketika berbicara bahasa Inggris kita pun sebenarnya wajib mendengarkan terlebih dahulu. Jadi misalnya, gimana Pak cari orang bahasa Inggris berbicara mendengarkan itu? Ya kita punya banyak fasilitas sekarang. Beda dengan dahulu. Kalau dahulu agak susah, tapi sekarang kamu bisa lihat di YouTube, kamu bisa lihat melalui Facebook seperti itu. Ketika orang luar negeri misalnya, banyak latihan ngobrol dengan orang luar negeri seperti itu. Jadi untuk dunia sekarang itu sangat gampang sekali ya, tidak begitu susah. Atau mungkin kamu mendengarkan guru kamu berbicara bahasa Inggris. Have you ever heard your English teacher speak up English in front of you? Sudah pernah dengar guru bahasa Inggrisnya kan ngomong bahasa Inggris di depan kalian? Nah, tidak ada salahnya kamu mendengarkan seperti itu. Oke, itu yang pertama, tips yang pertama. Oke, kita ke tips yang kedua. Yang kedua, itu sebenarnya tadi dari habis mendengarkan itu, ulangi atau repeat. Ya, jadi ketika misalnya kamu mendengarkan kata like, misalnya, oh, I like mango. Oh, I like mango. I like mango. I like football. Nah itu yang kedua itu namanya juggling atau dikembangkan frase yang kita dengarkan itu tadi itu dikembangkan dengan banyak opsi kata yang lainnya. I like pizza, I like doll, I like watching television, I like cooking, for example, seperti itu. Ya, jadi dengan cara seperti ini nanti kita akan secara otomatis di dalam otak kita itu akan memorize kata-kata yang biasa kita ulangi seperti itu. Jadi nanti lama-kelamaan kita akan terbiasa. Kemudian kita akan ketika ngomong nanti suatu saat itu bisa tidak mikir lagi apa harus diomongkan seperti itu karena kita sudah memasukkannya di memori kita di sini. Oke, itu tips yang kedua. Oke, berikutnya tips yang ketiga. Belajar bahasa Inggris itu dengan cara tidak cuma memahami satu kata, dua kata seperti itu, tidak. Tapi dengan cara frase. Nah, kumpulan beberapa kata.
Ya, kumpulan beberapa kata yang itu akan sangat efektif untuk kalian bisa cepat sekali berbicara bahasa Inggris. Contohnya, going to, misalnya, going to. I'm going to study English. Bisa. I'm going to cooking. I'm going to meet my friends today. I'm going to go to Bobotsari. Seperti itu, like that. Okay, for example. Oke, jadi dengan frase-frase itu nanti akan masuk di otak kita. Kita tidak perlu untuk menghubungkan satu kata dengan kata yang lainnya karena kita sudah terbiasa mengucapkan dengan frase seperti itu. Oke. Kemudian tips yang keempat, berbicara langsung dengan orang menggunakan bahasa Inggris. Gimana Pak? Berbicara langsung dengan siapa? Satu, gurumu. Guru bahasa Inggrismu. Iyalah, guru bahasa Inggrismu. Ajak dia berbicara dalam bahasa Inggris. Oke. Yang simple-simple, iseng-iseng aja. Hi. Good morning, sir. What are you eating? Apa yang sedang kamu makan? For example seperti itu. Contohnya misalnya, good afternoon, sir. Are you sleepy? Ajak dia berbicara untuk improve. Jadi kamu itu tidak usah minder, tidak usah takut nanti dimarahin, enggak. Justru guru bahasa Inggrismu itu akan senang ketika kamu berusaha berbicara dalam bahasa Inggris meskipun bahasamu itu masih ngalor ngidul seperti itu, amburadul dan lain sebagainya. That's gonna be alright. Semua orang pasti seperti itu. Orang luar saja ketika berbicara bahasa Indonesia itu kita ketawain loh. Percaya nggak? Iya, kita ketawain kadang-kadang. Saya ingin makan jalan, padahal saya ingin makan di jalan. Saya ingin makan jalan makanan. Kita akan ketawa dengan itu karena mereka belum tahu persisnya. Dan begitupun saya kira ketika kita berbicara bahasa Inggris dengan mereka dan kita salah, itu hal yang sangat lumrah. Kalau benar itu baru luar biasa seperti itu. Tapi bagaimana caranya bisa benar? Ya latihan seperti itu. Orang juga latihan bernaik sepeda biasanya jatuh dulu seperti itu. Kita pun belajar speaking English. We would like to be maybe get loud by some people. That's gonna be alright. Okay. And the last tips for you. Banyak-banyaklah kalian mencari referensi majalah bahasa Inggris seperti itu. Kemudian misalnya ke sosial media, YouTube. Banyak sekali. Ketika kalian pengen berbicara, bagaimana cara berbicara, kamu bisa lihat channel YouTube guru-guru bahasa Inggris misalnya seperti itu, atau dari luar negeri native sekalian itu akan jauh lebih efektif buat kalian. Oke? Jadi gunakan waktumu dengan sangat efisien. Jangan cuma nonton mukbang seperti itu saja. Bukan berarti saya sedang ini ya. Enggak, sebaiknya jangan cuma nonton hal-hal yang cuma hiburan saja, tapi ada yang edukasinya. Kalau kalian memang benar-benar kepengen belajar speaking in English. Okay, I think that's all for today. Thank you very much for being with me. See you on the other occasion, and have a nice day. Bye bye.